Bismillah. Belum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita mau bahas tentang masalah at-taubah, tentang masalah fikih taubat. Taubat secara makna bahasa artinya adalah ar-ruju', kembali. Dan secara istilah, taubat tidak jauh dari makna bahasanya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang sattarul uyub, yang menutupi aib para hamba, allamul ghuyub, dan mengetahui segala hal yang gaib. Dan dialah zat yang al-ghafur ar-rahim, zat yang maha pengasih dan penyayang, yang satu-satunya yang bisa menerima taubat. Wa huwa tawwab, dan dia zat yang bisa menerima taubat. Karena itu penulis mengatakan at-taubatu minadz-dzunub birruju'i ila sattaril uyub. Taubat dari perbuatan dosa bentuknya adalah kembali kepada zat yang menutupi aib, allamil ghuyub, yang mengetahui segala hal yang gaib, mabda'u tariqis salikin, awal dari jalan orang-orang yang mau menempuh perjalanan menuju Allah. Awal mulanya dengan taubat. Wa ra'su malil faizin, dan modal utama untuk bisa mendapatkan keberhasilan. Wa awwalu iqdamil muridin, dan langkah pertama bagi mereka yang mau melakukan perjalanan ke arah tujuan. Wa miftahu istiqamatil ma'ilin, dan kunci untuk bisa istiqamah bagi orang-orang yang punya kecondongan. Wa matla'ul istifa'i wal ijtiba'il muqarrabin, dan inilah awal seseorang mendapatkan status sebagai manusia pilihan. Wal ijtiba', manusia pilihan, al muqarrabin, bagi orang-orang yang dekat. Artinya beberapa manusia pilihan Allah, mereka lebih dekat dengan Allah pasca mereka bertobat. Nanti kita akan sebutkan salah satu contohnya adalah Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam. Daud, beliau menjadi manusia lebih afdal dibandingkan sebelumnya pasca beliau bertobat kepada Allah Ta'ala. Wa manzilatu taubati awwal manazil, taubat adalah kedudukan yang pertama, kedudukan yang paling tengah, dan kedudukan yang ada di akhir. Artinya taubat ada di setiap tempat, sehingga harus dibawa oleh siapapun orang yang melakukan perjalanan. Fala yufariquhul abdu salik, seorang hamba yang melakukan perjalanan menuju Allah tidak boleh meninggalkan bekal taubat ini. Wala yazalu fihi ilal mamat, dan harus selalu membersamainya sampai kematian. Wa in irtahala ila manzilin akhar, kalaupun dia pindah ke tempat yang lain, irtahala bihi, taubatnya harus dibawa. Wastashabahu ma'ahu, dan selalu mengiringinya. Wa nazala bihi, dan selalu berada di sisinya. Fattaubatu hiyal bidaya wan nihaya, maka taubat adalah awal mula perjalanan hamba dan ujung dari perjalanan hamba. Wa qad qala subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Yang diperintahkan di ayat ini adalah al-mu'minun, manusia yang punya iman. Allah perintahkan orang mukmin untuk bertaubat. Dan kalimat iman, kata iman dalam Al-Quran, ketika ayat itu diturunkan, merujuk pada para sahabat.
manusia-manusia pilihan Allah yang dipilih oleh Allah untuk menemani perjuangan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, wa hadhil ayah fi suratin madaniyah. Ayat ini adalah surat madaniyah. Khataballahu biha ahlal iman. Allah mengajak bicara orang-orang yang punya iman, manusia pilihannya, agar mereka bertobat kepadanya ba'da imanihim wa sabrihim. Padahal para sahabat, orang-orang yang ketika ayat ini diturunkan mereka berstatus sebagai mukmin, adalah manusia yang sudah menyatakan imannya dan bersabar dalam menjaga imannya tadi. Sebab mereka harus mengalami kendala ujian yang besar. Mereka sudah hijrah, mereka sudah berjihad. Thumma, kemudian Allah allaqal falaha bittaubah. Allah kaitkan keberuntungan mereka dengan taubat. Kalau kalian wahai orang-orang beriman, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjuang dengan aneka perjuangan yang besar tadi, jika ingin sukses, artinya amalmu tidak hilang, kau mendapatkan pahala di sisi Allah secara utuh, maka bertobatlah. Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah kalian semua wahai orang-orang mukmin apabila kalian ingin mendapatkan keberuntungan. Fala yarjul falaha illa taibun, sehingga tidak ada yang bisa berhasil mendapatkan keberuntungan kecuali orang yang rajin bertaubat. Ja'alanallahu minhum, semoga Allah jadikan kita bagian dari mereka. Amin. Allah Ta'ala juga berfirman, wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Sementara siapa yang tidak bertaubat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Faqassamal ibad, dalam ayat ini Allah membagi hamba menjadi dua, taib wa zalim, orang yang mau bertobat dan orang zalim. Walaysa thamma qismun thalith, di sana tidak ada pembagian yang ketiga. Hanya ada dua jenis, tidak ada jenis yang ketiga. Dua jenis itu adalah yang mau bertobat. Jenis yang kedua tidak mau bertobat dan disebut oleh Allah sebagai orang zalim. Tidak ada jenis yang ketiga. Wa auqa'a ismadz zalim ala man lam yatub. Dan Allah Ta'ala menyebut dengan nama zalim bagi mereka yang tidak mau bertobat. Dan tidak ada yang lebih zalim daripada dia, li jahlihi bi rabbih, karena orang ini bodoh terhadap Rabbnya, bodoh terhadap hak Rabbnya, wa bi aibi nafsihi, dengan aib dirinya, dan cacat dari perbuatannya. Disebutkan dalam sahih, di sini disebutkan sahih yang dimaksud adalah hadis yang sahih, di mana Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, fa wallahi inni la atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, dalam sehari aku bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Dalam sehari aku bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Masya Allah. Wa taubatu hiya ruju'ul abdi ilallah wa mufaraqatuhu li siratil maghdubi alaihim waddalin. Sehingga taubat adalah kembalinya hamba kepada Allah, dan hamba meninggalkan jalan orang-orang yang dimurkai atau jalan orang-orang yang sesat. Baik, disinilah inti dari taubat. Sehingga taubat itu sebuah perjalanan, meninggalkan sesuatu menuju sesuatu. Itulah taubat. Apa yang ditinggalkan? Tariqud dhalin wa tariqu al-maghdub alaihim, jalannya orang-orang yang dimurkai dan jalannya orang yang sesat. Menuju siapa? Menuju siratil mustaqim, menuju jalan yang lurus. Sehingga taubat itu perjalanan. Wa syara'itu taubah, dan syarat taubat thalathatun, ada 3. Idza kana adz-dzanbu fi haqqillah,
Ini berlaku kalau dosanya berkaitan dengan hak Allah. Apa saja 3 itu? An-nadmu wal iqla wal azmu ala adamil audah. Menyesal, meninggalkan dosa itu, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Bagaimana rinciannya? Fa'amman nadmu, adapun penyesalan, fa innahu la tatahaqqaqu taubatu illa bihi. Taubat tidak akan terjadi kalau pelakunya tidak menyesal. Karena siapa yang tidak menyesal untuk perbuatan buruk, fadzalika dalilun ala ridahu, berarti itu dalil kalau dia menyukainya. Ya, bagaimana mungkin dia akan menyesali kalau dia merasa tidak bersalah? Maka saat dia melakukan pembelaan terhadap apa yang diyakini oleh banyak orang sebagai kesalahan, tapi dia sendiri tidak merasa bersalah, dia tidak akan pernah bertobat. Dia tidak akan pernah bertobat. Makanya kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berilmu lebih mengerikan dibandingkan kesalahan yang dilakukan oleh orang awam. Karena bisa jadi ada sebuah perbuatan yang salah dan pelakunya orang yang sudah kenal agama. Dia akan berusaha untuk mencari tameng sebisa mungkin dalam rangka melindungi kesalahannya. Akhirnya jadi syubhat baru. Dan yang parah adalah sampai mempengaruhi orang lain untuk mau mengikutinya. Sebabnya apa? Karena yang bersangkutan bisa memberikan alasan. Walaupun bisa jadi alasan itu hanya dibuat-buat dan tidak ilmiah. Wa israruhu alaih, dan keterusan untuk melakukannya sehingga dia menikmatinya. Wa fil musnad, disebutkan dalam musnad, di sini disebutkan di footnote, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kata Syekh Ahmad Syakir sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, di mana Nabi SAW mengatakan, an-nadmu taubatun. Inti dari taubat adalah penyesalan. Penyesalan itulah hakikat dari taubat. Wa ammal iqla fatastahilu taubatu ma'a mubasharati dzanbi. Adapun iqla, melepas, artinya adalah taubat itu menghalangi dia untuk melakukan perbuatan dosa. Begitu dia bertobat lalu dia melepaskan perbuatan dosa itu, itulah yang disebut dengan iqla, meninggalkan dosa tersebut. Maka tidak ada istilah orang yang bertobat tapi dalam posisi dia melakukan maksiat tersebut. Ada orang misalnya sedang minum khamr, aku taubat dari khamr, tapi sambil minum, ini masih sisa dikit, sayang ini, daripada mubazir, diminum juga. Lu katanya sudah taubat dari minum khamr, ya ini sisa, masih sisa dikit ini, sayang ini kalau dibuang nanti mubazir, harganya mahal, diminum sekalian. Berarti dia belum meninggalkan dosa itu. Artinya apa? Dia belum bertobat. Ada orang bertransaksi riba, masa cicilan yang harus dia selesaikan selama anggaplah 5 tahun. Setelah berjalan 2 tahun, dia merasa menyesal dengan transaksi riba yang dia lakukan. Tapi masih panjang ya Pak, masih kurang 3 tahun. Sehingga kalau dia memenuhi sesuai dengan penjadwalan bank, dia harus nyicil tiap bulan selama 3 tahun. Lalu selama dia nyicil 3 tahun tadi, sepanjang dia nyicil 3 tahun, dia belum melepas dosa itu. Dia masih nyicil terus tiap bulan. Berarti pengakuan dia taubat riba, ya itu hanya klaim tapi tanpa bukti. Pengakuan di lisan tapi tidak ada dalam perbuatan. Wasyartu tsalis, syarat yang ketiga adalah al-azmu ala adamil audah, bertekad untuk tidak mengulanginya. Jadi kalau yang kedua tadi dia tinggalkan perbuatan dosa tersebut, yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya. Wa ya'tamidu asasan 'alal ikhlasi hadzal azmi was-sidqi fihi, dan semua tekad tadi dia iringi dengan keikhlasan dan jujur untuk melakukannya. Sehingga pada posisi ketika dia sudah meninggalkan perbuatan dosa tadi dan dia bertekad secara jujur tidak akan mengulanginya,
maka dia telah memenuhi syarat yang ketiga. Baik. Perhatikan di sini. Bedakan ya. Bedakan antara mengulangi dosa dengan bertekad tidak mengulangi dosa. Ini ada dua hal yang berbeda. Antara mengulangi dosa dengan bertekad tidak mengulangi dosa. Nah, sekarang coba kita tambahkan dulu karena di sini ada penjelasan. Wa syarrata ba'dul ulama, sebagian ulama mensyaratkan adamu muawadati dzambi. Taubat itu diterima kalau orangnya tidak mengulangi. Qala, ulama ini mengatakan, mata ada ilaihi tabayyana anna taubata kanat batilatan. Sepanjang dia mengulangi perbuatan dosa tersebut, menunjukkan bahwasanya taubatnya statusnya batil, tidak sahih, tidak sah. Wal aktsarun, dan mayoritas ulama mengatakan ala anna dzalika laisa syarton, bahwa perbuatan seperti itu laisa syarton, bukanlah syarat. Bukan syarat taubat harus tidak mengulangi dosa. Baik. Sehingga sampai di sini penjelasan berkaitan dengan taubat untuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ulangin ya. Mengulangi dosa dengan bertekad tidak mengulangi dosa. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Dosa A dilakukan, atau dosa 1 ya, dilakukan oleh si A pada tanggal 1 Januari. Lalu dia taubat. Tanggal 2 Januari si A taubat. Baik. Dia menyesal dengan perbuatan dosa 1 itu. Dan dia sudah meninggalkan dosa 1 itu. Saya sudah tinggalkan. Kemarin saya melakukannya tanggal 1 Januari. Sekarang tanggal 2 saya menyesali dan saya sudah meninggalkan. Dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Bisa dipahami ya? Baik, jadi di posisi ini dia bertekad untuk tidak mengulangi. Terus ketika dia bertekad untuk tidak mengulangi, berarti dia sudah memenuhi syarat yang ketiga. Dia sudah lepaskan, dia sudah sesali, dan dia sudah bertekad untuk tidak mengulangi. Yang terjadi apa? Saat tanggal 3 atau tanggal 5 Januari, tanggal 5 Januari, si A mengulangi dosa itu. Si A mengulangi dosa itu. Bagaimana yang terjadi, Pak, ketika dia mengulangi dosa itu? Nah, di posisi ini muncul pertanyaan. Nah, taubat si A di tanggal 2 Januari ini diterima atau batal? Saat di tanggal 5 Januari si A mengulangi dosa itu, pertanyaannya adalah taubat si A di tanggal 2 Januari itu diterima atau batal? Nah, disinilah ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, mereka yang mengatakan bahwa bertekad tidak mengulangi mereka mengatakan mengulangi dosa ini pembatal taubat. Yang tadi kita sebutkan ya, penulis mengatakan bahwa bagian dari syarat taubat adalah tidak mengulangi dosa itu. Ini menurut pendapat yang pertama. Jadi di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, taubat si A tanggal 2 Januari statusnya batal. Sehingga tidak jadi amal, dia tidak mendapatkan pahala taubat di tanggal 2 Januari tadi karena batal.
batal dengan sebab apa sebabnya? Dengan sebab dia mengulangi dosa. Dengan sebab dia mengulangi dosa, maka tobatnya jadi batal. Baik. Pendapat yang kedua, taubat si A di 2 Januari statusnya sah. Ya? Lalu dosa dia di 5 Januari, ya, ini dosa baru. Terhitung sebagai dosa baru. Karena terhitung sebagai dosa baru, maka yang bersangkutan bagaimana? Tidak mempengaruhi tobat yang pertama tadi. Ya, dosa baru dan tidak mempengaruhi, tidak memberikan pengaruh terhadap dosa atau terhadap taubat di 2 Januari. Baik, dan yang kedua ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama yang tadi sudah disebutkan oleh penulis. Beliau mengatakan wal aktsarun ala anna dzalika laisa syartan, dan mayoritas ulama mengatakan bahwa mengulangi dosa itu bukan syarat diterimanya taubat. Ya, artinya gimana? Dia pernah berbuat dosa, terus dia bertobat, dan ketika dia bertobat, dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, nanti kalau dia mengulangi dosa itu, maka tobat dia yang pertama tidak menjadi batal, sehingga tetap terhitung sebagai amal yang sah, dia mendapatkan pahala. Tapi mengulangi dosa ini dosa baru, yang nanti butuh taubat baru. Selanjutnya, amma idza kana dzanbu mutadamminan li haqqin adamiyyin. Adapun jika perbuatan dosa tadi berkaitan dengan hak sesama manusia, fa'ala ta'ib ayyusliha ma afsada. Fa'ala ta'ibi, maka kewajiban orang yang bertobat memperbaiki apa yang sudah dia rusak. Au yastardi man akhta'a fi haqqihi, atau dia minta kerelaan dari orang yang dia ambil haknya. Jadi kewajibannya ada 2. Sudah? Kamu saat berbuat salah sama orang itu, kerugian apa yang sudah kau lakukan? Kerugian itu beragam. Bisa kerugian dalam bentuk kehormatan, bisa kerugian dalam bentuk materi, bisa kerugian dalam bentuk apa lagi? Ya, dalam bentuk fisik dan seterusnya. Nah, ketika muncul kerugian-kerugian seperti itu, maka kewajiban kamu adalah memperbaiki kerugian tadi, ganti rugi, mengganti kerugian tadi. Atau yang kedua, kau minta kerelaan. Jika tidak bisa ganti rugi atau tidak mau menerima ganti rugi, kau minta kerelaan. Taib. Berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW, annahu qala, di mana beliau SAW pernah mengatakan, man kana li akhihi indahu madlamatun min malin wa irdin, siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, baik kezaliman berkaitan dengan harta atau kehormatan, falyatahallalhul yauma, maka hendaknya dia minta untuk dihalalkan hari ini, qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, selama belum terjadi hari di mana dinar dan dirham itu tidak berlaku. Illal hasanat wassayiat, yang ada hanyalah pahala dan dosa. Jadi sebelum terjadinya kiamat, ketika dinar dan dirham sudah tidak berlaku, maka segeralah minta untuk dihalalkan. Jika tidak, maka nanti yang jadi alat bayar adalah dosa dan pahala. Dosa bisa jadi alat bayar, Pak, bisa. Orang yang dizalimi tadi dosanya akan ditransfer kepada yang mendolimi. Pahala bisa jadi alat bayar. Pahala dia yang mendolimi ditransfer kepada orang yang dizalimi. Fahadha dzambu yatadammanu haqqan, maka inilah dosa yang mengandung 2 hal, yaitu hak Allah dan hak manusia. Fattaubatu minhu, maka taubat darinya
hak manusia adalah bitahallulil adami, dengan minta dihalalkan oleh sama manusia, li ajli haqqihi, karena haknya, dan menyesali perbuatan antara dia dengan Allah Ta'ala, li ajli haqqihi, karena haknya. Wa hunaka ba'du taubat al-khassah, dan di sana ada beberapa kondisi khusus dalam masalah taubat. Nadhkuru minha bi'aunillahi ta'ala, kita sebutkan sebagai berikut dengan mohon pertolongan kepada Allah. Baik. Jadi secara umum penjelasan tentang taubat yang berawal dari kesalahan. Nah, berkaitan dengan taubat yang berawal dari kesalahan, di situ ada kesalahan terkait hak Allah. Yang kedua adalah terkait hak makhluk. Nah, kemudian untuk kesalahan terkait hak makhluk tadi ada satu syarat lagi, yaitu memperbaiki atau ganti rugi resiko kerugian yang ditimbulkan atau minta dihalalkan. Nah, selanjutnya ada kondisi khusus berkaitan dengan masalah taubat. Kondisi khusus terkait taubat. Apa saja itu? Yang pertama, nah di sini penulis menyebutkan taubat menggibah orang lain. Idza kanatil madlamatu biqadhin fil adami bighibatin aw biqadzafin fal yushtaratu i'lamuhu. Kalau taubatnya itu atau kesalahannya itu berkaitan dengan menggibah orang atau menuduh orang lain, apakah disyaratkan harus memberitahu kepada yang bersangkutan sehingga si A dan si B menggibah C? Lalu setelah itu si A bertaubat, apakah syaratnya taubat A diterima dia harus meminta maaf kepada C? Otomatis harus memberitahu dulu. Ya, nggak bisa kan tiba-tiba dia minta maaf tanpa memberitahu. Dia datang ke C, mohon maaf ya C, saya mohon maaf, tolong saya dimaafkan. Ada apa Pak? Saya tidak ada apa-apa sama Bapak. Ya udahlah pokoknya kamu maafkan saya ya, tolong maafkan saya. Bapak salah apa sama saya? Bapak nggak pernah berdosa sama saya. Ya karena saya belum diberitahu. Lalu si A memberitahu, mohon maaf kemarin kamu saya gibah di hadapan B. Kita sempat menyebut kamu itu kami sebut A, B, C, D, elek-eleknya, jelek-jeleknya seperti itu. Nah, barulah C naik pitam, emosi dia. Di saat dia emosi itulah Anda mungkin baru bisa ditentukan apakah dimaafkan atau tidak. Tapi ketika Anda tidak memberitahu, misalnya tiba-tiba datang ke saya, mohon maaf ya, tolong saya dimaafkan untuk dosa-dosa dan kesalahan saya. Sementara saya tidak merasa kalau Anda punya dosa sama dia. Loh Bapak tidak punya dosa sama saya, Bapak nggak perlu minta maaf sama saya. Nah, apakah harus memberitahu seperti itu? Mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik ishtaratul i'lam. Mereka mensyaratkan harus memberitahu. Dan mereka berdalil dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Wal qaul akhar, pendapat yang kedua, tidak disyaratkan harus memberitahu. Cukup bertobat antara dia dengan Allah Ta'ala. Wa ayyadhkural mughtab awil maqdhufa fi mawdi'i ghibatihi. Dan dia harus mengembalikan nama baik orang yang digibah atau orang yang dituduh tadi di majelis gibahnya atau majelis tuduhannya tadi, bididdi ma dzikrihi bididdi ma dzakarahu bihi, dengan menyebutkan kebalikan dari apa yang sudah dia sebutkan. Wa yastaghfirulahu, memohonkan ampunan untuknya. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ihtajja lidzalika bi anna i'lamahu mafsadatun mahdhah. Dan Syekhul Islam berdalil memberitahu di sini isinya hanya kerusakan. Justru nanti akan merusak hubungan. La tatadammanu maslahatan, sama sekali tidak mengandung unsur maslahat. Wa ma kana hakadha,
Dan jika kondisinya demikian, fa inna syari'a la yubihuhu, syariat tidak membolehkan praktek seperti ini. Jadi kalau dia memberitahu, apa resikonya kira-kira? 1, merusak hubungan baik. Resiko yang lain, yang kedua, nanti kebencian itu akan beruntun. Sehingga bisa jadi C balas dendam, lalu dia menggibah A dan B di tempat yang lain. Belum lagi yang ketiga, suasana ukhuwah Islamiyah sulit untuk bisa terjalin baik. Jadi kalau sudah retak, yang namanya hubungan itu susah untuk ditambal. Ibarat gelas kaca, sepanjang belum pecah, maka dia masih bisa terlihat indah. Tapi begitu sudah pecah, mau disatukan, tidak akan pernah terlihat seperti sebelumnya. Karena retaknya itu gak hilang. Dan itulah situasi hubungan kita. Baik. Wa makana hakadha. Dan jika kondisinya seperti ini, maka syariat tidak akan membolehkan. Fadlan an ayyujibahu au ya'mura bihi. Apalagi berstatus diwajibkan atau diperintahkan. Amma taubatu man irtasaba malan. Adapun taubat bagi orang yang gosop harta, maka dia wajib untuk mengembalikan harta tadi kepada pemiliknya. Jika dia tidak memungkinkan untuk mengembalikannya karena tidak tahu siapa pemiliknya, dan banyak sekali yang kayak gitu ya. Tidak tahu siapa pemiliknya. Dia dulu naik angkot enggak bayar. Dia misalnya ngambil gorengan di kantin enggak bayar. Dulu di Jogja ada bis kota keliling jurusan nomor 1 sampai nomor 15. Lalu ketika dia naik bis kota enggak bayar, ya, dan seterusnya. Lalu bagaimana kalau misalnya dia enggak tahu siapa pemiliknya? Awling kiradihim, atau pemiliknya sudah mati dan dia sudah enggak hilang jejak, atau karena sebab yang lain. Fa'alaihi ayatasaddaqa bitilkal amwali an arbabiha. Maka kewajiban dia adalah bersedekah dengan menggunakan harta tadi atas nama pemiliknya. Fa idza kana yaum istifa'il huquq kana lahumul khiyar. Pada saat dia harus memenuhi haknya tadi, maka yang punya hak punya pilihan. Antara ayyujizu ma fa'al, antara yang pertama adalah memaafkan perbuatannya tadi, wa takunu ujuruhum lahum, wa takunu ujuruha lahum, sehingga status pahala dari sedekah tadi jadi milik siapa? Jadi milik yang dizalimi. Wa baina alla yujizu wa ya'khudhu min hasanatihi biqadri ahwalihim. Dan pilihan yang kedua adalah dia tidak mengizinkan, maka dia boleh mengambil pahala dari yang mendolimi sesuai dengan tingkatan dosanya, sedangkan pahala sedekah tadi menjadi milik orang yang mendolimi. Id la yubtilullahu subhanahu thawabaha, karena Allah tidak menghilangkan pahalanya. Baik, jadi ceritanya seperti ini. Coba kita lihat dulu ini ya. Keterangan dari Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ishtara min rajulin jariyatan. Beliau pernah membeli seorang budak wanita dari seseorang. Wa dakhala yazinu lahu thaman. Nah, ketika Ibnu Mas'ud sedang ngitung duit untuk pembayaran, fa dhahaba rabbul jariyah. Ternyata penjualnya sudah pergi. Ini baru dihitungkan duitnya, mau dibayarkan, penjualnya sudah pergi. Entah ada urusan apa. Fantadhara, maka ditunggulah oleh Ibnu Mas'ud hatta ya'isa min audatihi. Tapi Ibnu Mas'ud sampai putus asa. Saking lamanya nunggu, beliau putus asa. Kayaknya ini enggak bakalan balik. Fatasaddaqa bitsaman, akhirnya Ibnu Mas'ud mensedekahkan duit pembayaran tadi yang belum sempat dibayarkan kepada pemilik, ditunggu kok lama enggak datang-datang. Akhirnya karena sudah putus asa, ya tentu saja bukan cuma sehari 2 hari. Nunggunya itu bisa berhari-hari. Akhirnya disedekahkan kepada orang lain atas nama pemiliknya. Wa qala, lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, Allahumma hadza an rabbil jariyah.
Ya Allah, ini duit sedekah atas nama pemilik al-jariyah, pemilik budak ini. Fa in radhiya, kalau dia ridha, fal ajru lahu, maka nanti pahalanya jadi miliknya. Wa in aba, kalau dia enggak mau, fal ajru li, maka pahalanya milikku. Walahu min hasanati biqadrihi, dan dia boleh mengambil pahalaku sesuai dengan tingkat nilai uang ini. Baik, coba kita ulang ya. Jadi di sini kaitannya dengan ini tadi, kondisi khusus adalah taubat ghibah. Kita bahas di sini, si A bawa uang si B, ya? Lalu hilang kontak, nggak bisa dihubungi, nggak tahu alamat, sudah hilang kontak sama sekali. Dalam posisi uang itu belum dikembalikan kepada si B. Kemudian yang dilakukan oleh si A apa? Si A karena hilang kontak, maka dia sedekahkan uang itu ke orang lain, ke orang miskin gitu aja ya. Atau dia sedekahkan uang itu atas nama gitu aja, atas nama si B. Si A sedekahkan uang itu atas nama si B. Nah, ketika mensedekahkan uang itu atas nama si B, di situ harus ada komitmen. Dengan komitmen yang pertama, jika nanti ketemu di dunia, jadi sebelum meninggal si A ketemu si B, masih bisa ketemu di dunia, sudah? Maka si A wajib lapor terkait kondisi uang yang sudah disedekahkan. Baik Pak, kalau sudah lapor terkait kondisi uang yang sudah disedekahkan, nah di situ ada dua pilihan. Selanjutnya posisi sekarang bola ada di si B. Selanjutnya posisi B, antara dia ridho, B dalam posisi dia ridho. Ketika B dalam posisi dia ridho, sehingga dia tidak minta uang itu, maka pahala sedekah jadi miliknya. Yang kedua, tidak ridho. Nah, dalam posisi ketika dia tidak ridho, berarti si A wajib ganti uang tadi. Ini masih di dunia ya. Ini masih di dunia. Si A wajib ganti uang tersebut. Nah, setelah diganti, terus pahala sedekah milik si A. Lupa tadi kan waktu sedekah dia sedekah atas nama si B. Iya. Tapi karena sudah digantikan, duitnya sudah digantikan oleh si A, maka pahalanya jadi milik si A. Ini kalau di dunia. Nah, kemudian yang kondisi kedua ya. Kondisi kedua, jika nanti ketemu di akhirat. Jika nanti ketemu di akhirat, maka si B berhak nagih ke A. Si B berhak nagih kepada si A. Terus kalau sudah ditagih, nah di situ ada dua kemungkinan. Allah akan memberitahu bahwasanya si A telah mensedekahkan uang itu atas nama si B. Maka kondisi si B ada dua. Jika dia ridho, maka pahala sedekah
jadi miliknya. Jika dia ridho, pahala sedekah jadi miliknya. Yang kedua, si B tidak ridho. Nah, jika tidak ridho, apa yang terjadi kalau enggak ridho? Jika tidak ridho, maka si B ambil pahala si A. Kemudian sedekah tadi, sedekah itu jadi milik si A. Pahala sedekah itu jadi milik si A. Wallahu a'lam. Seperti ini keterangan yang beliau sampaikan. Baik, kita lanjutkan. Wa amma taubatu min aridin, wa amma taubatun min aridin ghairahu muawadatan muharramatan wa qabadul iwad kaba'il khamri wal mughanni wa syahidiz zur thumma taba fal iwadu biyadihi faqala ta'ifatun yarudduhu ila malikihi idh huwa ainu malihi wa lam yaqbid bi'idhni syari' wala hasala li rabbih fi muqabalatihi naf'un mubah. Nah, ini kasusnya adalah kalau orang bertobat dari transaksi yang haram, dan dia sudah menerima pembayaran seperti jualan khamr, penyanyi, atau jadi saksi palsu, atau yang lainnya, termasuk wanita pezina. Dia melayani tamu, lalu dia dibayar. Nah, setelah itu dia taubat. Padahal bayarannya sudah ada di tangannya. Apakah dia harus mengembalikan kepada orang-orang tadi? Konsumen-konsumennya tadi. Faqalat ta'ifatun, sebagian ulama mengatakan, yarudduhu ila malikihi, wajib dia kembalikan kepada pemiliknya. Ya, kemarin yang beli khamr dari kamu siapa saja? Oh, saya masih catat itu konsumen saya, si A, si B, si C. Kembalikan duitnya ke si A, B, C. Kemarin yang beli rokok dari kamu siapa saja? Si D, si E. Wow, banyak sekali Pak konsumen saya. Kembalikan ke mereka semuanya. Ini menurut pendapat yang pertama. Dan penjelasannya adalah karena uang ini diterima oleh penjual tadi bukan melalui izin syar'i. Dan pembelinya tidak mendapatkan manfaat yang mubah ketika dia bayar. Saya sudah bayar, tapi saya dapat rokok. Saya tidak mendapatkan manfaat mubah dari benda ini. Walaupun dilakukan saling ridho. Wa qala ta'ifatun, dan sebagian ulama mengatakan, bal huwa aswabul qaulain, dan ini pendapat yang lebih kuat. Taubatnya adalah dengan mensedekahkan uang tadi. Wa kaifa yuraddu ila dafi'ihi malan ista'ana bihi ala ma'asillah. Sehingga bagaimana mungkin dikembalikan kepada konsumennya yang nanti duit itu akan dia gunakan untuk maksiat lagi. Sehingga misalnya si A, seorang lelaki, zina sama si B, lalu dia bayar ke B. Ya. Kemudian B ini taubat. Kemudian dia hubungi si A, saya taubat. Duit yang Bapak kemarin kasih ke saya mau saya kembalikan. Wow, senang sekali ini si A. Alhamdulillah. Sudah dapat hubungan dengan B, tambah duitnya dikembalikan. Nanti ini akan berbuat maksiat lagi. Wa hakadha taubatu man ikhtalata maluhu al-halalu bil haram wa ta'adzara alaihi tamyizuhu ayatasaddaqa biqadril haram wa yutayyab baki malihi. Demikian pula orang yang hartanya bercampur antara halal haram dan dia tidak bisa memisahkan, maka dia sedekahkan senilai yang haram menurut prediksi kasar dia. Wa yutayyabu baqi malihi, dan dia bersihkan sisa hartanya. Wallahu a'lam. Baik. Ini ada beberapa poin ya yang penting kita catat ya berkaitan dengan masalah taubat terhadap harta yang haram. Taubat dari harta
haram. Secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Didapatkan dengan cara saling ridho. Contoh, nih kita kasih contoh dulu ya. Jual beli khamar. Contohnya jual beli khamar. Baik. Sehingga saat transaksi dilakukan saling ridho. Selanjutnya, ketika di situ terjadi transaksi saling ridho, contohnya jual beli khamar tadi. Lalu gimana, Pak? Ada dua pendapat di sana. Pendapat yang pertama, ulama beda pendapat. Dalam hal ini, pendapat yang pertama, uang tersebut wajib dikembalikan ke pemilik atau ke konsumen. Uang tersebut wajib dikembalikan ke konsumen. Dah? Dan ini pendapat siapa tadi? Ini adalah pendapat ta'ifatun. Di sini hanya disebut faqala ta'ifatun yarudduhu ila malikihi. Sekelompok ulama, tapi tidak disebutkan mazhabnya apa dan bernisbah kepada siapa. Maka di sini dinyatakan uangnya wajib dikembalikan ke konsumen. Yang kedua, uang tidak boleh dikembalikan. Tidak boleh dikembalikan ke konsumen karena nanti akan jadi alat bagi dia untuk mengulang maksiat. Tidak boleh dikembalikan ke konsumen lagi, tapi disedekahkan. Disedekahkan kepada yang lain, kepada orang miskin. Nah, ini jika didapatkan dengan cara saling ridho. Yang kedua, didapatkan dengan cara zalim. Contohnya, contoh hasil mencuri. Contohnya hasil mencuri, kemudian merampas, menipu, dan seterusnya. Dia mendapatkan harta dengan cara zalim. Maka dalam posisi ini wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan ke pemilik. Wallahu alam. Kita lanjutkan sekarang. Mas'alatun idza taba al-'abdu min adh-dhanbi hal yarji'u ila ma kana 'alayhi qabla adh-dhanbi min ad-darajah allati hattahu anha adh-dhanbu aw la yarji'u ilaiha. Ada satu pembahasan. Ketika seorang hamba bertobat dari sebuah perbuatan dosa, apakah dia bisa kembali ke kedudukan semula? Kembali ke kedudukan semula sebelum berbuat dosa. Allati hattahu anha dzanbu, yang telah dihapus kedudukan itu oleh dosanya. Sehingga dia punya manzilah yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi. Karena berbuat dosa, derajat itu turun. Nah, apakah setelah dia bertobat dari perbuatan dosa tadi, dia bisa balik lagi ke sana? Aula yarji, atau tidak kembali? Qalat ta'ifah, sebagian ulama mengatakan, yarji'u ila darajatihi, dia akan kembali kepada derajat semula. Karena taubat itu menutupi dosa bil kulliyah, secara keseluruhan. Wa tusiruhu ka'allam yakun, dan menyebabkan dosa itu seperti tidak ada. Wa qalat ukhra, dan sebagian ulama yang lain mengatakan dia tidak kembali kepada derajat sebelumnya.
Wa haluhu li'anna, dan atau kembali kepada kondisi dia sebelumnya. Li'annahu lam yakun fi wuqufin wa innama kana fi su'udin. Karena ketika itu dia tidak diam, tapi dia sedang dalam posisi naik. Fa bidzambi sara fi hubut. Begitu dia berbuat dosa, dia meluncur ke bawah. Jadi orang yang sedang berbuat taat itu grafiknya naik begini. Begitu dia maksiat langsung turun. Nah, bisa nggak dia kembali ke atas ketika dia taubat? Kata beliau di sini, tidak bisa. Karena saat dia maksiat dia turun. Fa idza taba naqasa alaihi dzalikal qadar. Begitu dia bertobat, maka derajatnya sudah turun. Alladzi kana musta'iddan bihi litaraki, yang dia siapkan untuk naik. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Kata Syekhul Islam, was-sahih, dan yang benar, di antara orang yang taubat ada yang tidak kembali ke derajat awalnya, ada yang kembali ke derajat yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Fayasiru khairan, sehingga dia lebih baik daripada sebelumnya. Wa kana Daud ba'da taubah, dan Nabi Daud setelah taubat khairan minhu qabla al-khati'ah, lebih baik daripada sebelum beliau berbuat salah. Ya. Nabi Daud bertobat kepada Allah karena berbuat salah, dan setelah beliau bertobat jauh lebih baik daripada sebelumnya. Wa huna mathalun madrub, dan di sini ada satu contoh. Ini sebuah cerita, isinya contoh. Baik, Daud salah apa Pak? Coba lihat kita di Al-Quran. Di surat Shad ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Daud didatangi oleh dua orang yang bersengketa. Si A sama si B menghadap Nabi Daud. Terus si A menyampaikan ulasan tentang kasus itu, sementara si B diam saja. Sehingga saat si A bicara X, Y, Z, bicara ini, B diam saja. Nah, apa yang disampaikan oleh si A? Si A bilang, inna hadza akhi, ini adalah saudaraku. Lahu tis'un wa tis'una na'jah, dia memiliki 99 ekor kambing. Waliya na'jatun wahidah, sementara aku hanya punya seekor kambing. Faqala, lalu tiba-tiba temanku ini bilang, akfilniha. Udahlah, genepin aja kambing satu tadi jadi milik aku. Wa azzani bil khitab, dan dia lebih pintar bicara daripada aku. Dia lebih pintar debat. Wa azzani fil khitab. Qala, langsung Nabi Daud memutuskan, laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'd. Hai kamu yang sudah punya 99 kambing, kenapa kau masih minta satu? Kau dolim kepada saudaramu. Langsung diputuskan Nabi Daud seperti itu, padahal dia belum bicara sama sekali. Wa inna katsiran minal khulata, dan banyak sekali kawan dekat, kerabat dekat, ya. La yabghi ba'duhum ala ba'din, itu saling mendolimi antara satu dengan yang lain. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa qalilum mahum, dan betapa sedikitnya manusia semacam ini. Wa dhanna Dawud annama fatanna fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Nabi Daud merasa kalau beliau sedang diuji oleh Allah, akhirnya beliau rukuk dan anaba, dan bertobat kepada Allah. Nah, setelah itu Nabi Daud alaihissalam jauh lebih hebat lagi. Sehingga ada orang yang setelah berbuat salah lalu bertobat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia lebih afdal daripada sebelumnya. Nah, ini ada sebuah ilustrasi tentang cerita. Mathalun madrub, ini hanya sebuah ilustrasi. Ada orang yang sedang melakukan safar, lalu dia menempuh sebuah jalan. Bitukmaninatihi, dengan ketenangannya. Dia jalan dengan tenang. Dia berjalan dengan aman.
Fa huwa ya'du marratan wa yamshi ukhra. Kadang dia berlari, kadang dia jalan. Wa yastarihu taratan, dan kadang dia istirahat. Kadang dia tidur. Fa bainama huwa kadzalik. Ketika dia sedang melakukan tindakan seperti itu, id arada lahu fi sayrihi dhillun dalil. Tiba-tiba dalam perjalanannya ada sebuah pohon untuk berteduh. Wa ma badara wa makilun wa rawdatun mushira. Ada banyak sekali makanan dan ada kebun. Fada'adhu nafsuhu ila nuzul ala tilkal amakin. Maka dirinya merasa pengen sekali untuk singgah di tempat itu. Akhirnya dia singgah di tempat itu. Fawathaba alaihi minha aduun fayakhudhuhu wa qayyadahu wa mana'ahu anis sayr. Begitu dia singgah di tempat itu, tiba-tiba diserang oleh musuh, akhirnya dia ditangkap, diikat, dan tidak boleh melakukan perjalanan. Fa'ayana al-halak wa dhanna annahu munqati'un bihi. Maka dia yakin kalau dia pasti mati. Ini sudah ditangkap, diikat, gak boleh melanjutkan perjalanan, dia akan mati. Dia menyangka annahu munqati'un bihi, kalau dia sudah putus untuk bisa mendapatkan sebelumnya, kondisi sebelumnya. Wa annahu rizqul wuhush wasiba. Adalah nanti karena aku cuma diikat seperti ini, maka saya akan jadi bahan makanan binatang-binatang buas di sini. Wa annahu qad hila bainahu wa baina maqsadihi alladhi ya'ummuhu. Dia terhalangi untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Fa bainama huwa ala dzalika tataqadzafahu dzunun. Ketika dia sedang dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba aneka dugaan muncul. Idh waqafa ala ra'sihi waliduhu syafiq al-qadir fahalla katafahu. Tiba-tiba muncul orang tuanya dari atas. Orang tuanya yang sayang kepadanya. Al-Qadir, yang dia punya kemampuan. Akhirnya dia lepaskan ikatan tadi. Wa qala lahu, lalu orang tuanya bilang, irkab at-tariq wahdhar hadzal adu fa innahu ala manazilit tariq. Kemudian orang tadi mengatakan, sekarang kamu tempuh jalan ini, tapi tolong waspada dengan musuhmu, karena dia ada di situ. Dan dia telah alal manazil tariq laka bil mirsad. Dia berusaha mengintaimu. Wa'lam annaka ma dumta hadiran. Maka selama kau waspada dan selalu sadar, la yaqdiru alaika, dia tidak akan mampu untuk menguasaimu. Fa idza ghafalat wathaba alaika. Kalau kamu sedang lalai, fa idza ghafalta, kalau kamu lalai, wathaba alaika, dia akan menyerangmu. Aku berada di depanmu, ilal manzil, ke rumah tadi. Wa faratun laka fattabi'ni alal athar. Wa faratun laka, dan saya akan ada di depanmu, maka ikutlah aku. Fa idza kana hadzal sa'ir kayyisan fatinan labiban hadirat dhihni wal aqli. Apabila yang melakukan perjalanan ini adalah orang yang cerdas, rajin, akalnya bagus, akalnya sehat, istaqbala sayrahu istiqbalan akhar aqwa minal awal. Maka dia akan berusaha untuk menempuh jalan dari sisi yang lain, yang lebih dekat darinya. Wa atamma washtadda hadarahu, dan dia akan lebih hati-hati. Wa ta'ahaba li hadzal adu, dan dia merasa takut dari musuh tersebut. Dia siapkan aneka perbekalan sehingga perjalanan dia yang kedua lebih kuat dibandingkan perjalanan yang pertama. Lebih baik daripada perjalanan yang pertama, bisa sampai ke rumah lebih cepat. Ya, karena tadi sudah selamat. Jadi saat dia diserang perampok, dia berusaha untuk menyelamatkan diri dan berhasil selamat. Lalu diberitahu sama orang, dah, sekarang kamu sudah selamat. Bapak akan lanjutkan perjalanan, tolong hati-hati. Lewat jalan ini nanti akan menjumpai yang sama. Atau lewat jalan yang lain, itu lebih aman. Maka bisa jadi orang ini akan lebih waspada dan hati-hati ketika melanjutkan perjalanan.
Wa in ghafala an aduwihi, tapi kalau dia lalai akan keberadaan musuhnya dan dia kembali seperti sebelumnya, min ghairi ziyadatin wala nuqsan, tidak ada penambahan dan pengurangan, tidak ada kekuatan untuk waspada dan seterusnya, ada kama kana, maka dia akan mengulang perbuatan salah tadi. Wa huwa ma'radun lima ta'arrada lahu awwalan, sehingga dia menjadi sasaran seperti sasaran yang pertama. Wa in awrathahu dzalika tawazunan fi sayrihi wa futuran wa tadhakkuran litibi sakilihi wa husni dzalika raud au adzubati ma'ihi lam ya'ud ila mithli sayrihi wa naqsi amma kana. Tapi kalau dia berusaha untuk hati-hati dalam perjalanan yang kedua tadi, selalu ingat dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan balasan yang indah, dia akan lebih baik lagi. Wallahu alam. Insyaallah bisa dipahami ya. Jadi di sini beliau menjelaskan tentang ilustrasi orang yang bertobat. Ada orang melakukan perjalanan jauh, terus dia mampir di sebuah tempat, kemudian mengalami kecelakaan atau diserang orang. Kemudian dia diselamatkan oleh orang lain. Akhirnya utuh, barangnya utuh, dia utuh. Udah selesai diselamatkan, orang itu memberi pesan, awas Pak ya, hati-hati Pak, jalan ini penuh dengan begal, jalan ini mungkin ada 1-2, ini lebih sepi. Ya, maka dia ketika menempuh perjalanan tadi, melanjutkan perjalanan tadi, di posisi mana dia akan pilih? Dia akan pilih yang lebih sepi, yang kira-kira tidak ada potensi perampokan dan seterusnya, dengan penuh kesiagaan. Maka saat dia bersalah tadi, kemudian ditolong orang, itu seperti taubat. Nah, perjalanan berikutnya dia akan bisa lebih waspada. Itulah kondisi orang yang taubat, di mana keadaan pasca taubat lebih baik daripada sebelum taubat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita mau bahas tentang taubatan nasuha, taubat yang nasuha. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustadz. Barakallahu fikum. Baik, ditunggu sebentar. Baik Ustadz. Baik, kita lanjutkan. Baik Ustadz, izin bacakan pertanyaan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustadz terkait dengan derajat seseorang setelah bertaubat. Apakah hal tersebut ada hubungannya bahwa Allah sangat mencintai orang yang bertaubat Ustadz? Jazakumullah khairan. Apakah Allah mencintai orang yang bertaubat? Jawabannya jelas. Allah mencintai orang yang bertaubat. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis ya, tentang kegembiraan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yafrahu bi taubatil abdi. Hadis ini. Hadis sahih riwayat Muslim
dan juga riwayat Bukhari. Kalau di sini riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW pernah mengatakan, Lallahu afrahu bi taubatil abdi. Allah itu lebih senang dengan taubatnya hamba. Sungguh Allah itu lebih senang dengan taubatnya hambanya, melebihi senangnya orang. Lalu Nabi SAW membuat ilustrasi. Kira-kira menurut kamu orang yang kondisinya kayak gini senangnya kayak apa? Min rajulin nazala manzilan wa bihi mahlakatun. Ada orang yang singgah di sebuah tempat, wa bihi mahlakatun, dan sebentar lagi dia mau mati di padang pasir. Wa ma'ahu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Dia ada di sebuah tempat yang mematikan. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya bagaimana kondisi padang pasir. Sejauh mata memandang isinya padang pasir. Ke kanan padang pasir, kiri padang pasir, depan belakang padang pasir, dengan cuaca yang sangat panas. Ada orang yang menempuh sebuah perjalanan di padang pasir. Dia membawa hewan tunggangan. Di hewan itu ada makanannya, ada minumannya, ada bekal-bekalnya. Fawada'a ra'sahu fanama naumatan. Sampai akhirnya dia istirahat di sebuah tempat. Lalu dia tidur. Ketika dia bangun, fastaiqadha, ketika dia bangun, wa qad dhahabat rahilatuhu. Tunggangannya hilang. Hewannya tadi hilang. Ontanya hilang. Hatta idza ishtadda alaihi al-har wal atash. Sampai dia merasa sangat kepanasan dan kehausan. Au masya Allah, atau kondisi apapun yang dia alami. Ini berat. Kalau saya harus nyari hewan itu, saya harus nyari kemana? Ke kanan, ke kiri, depan, belakang, saya tidak tahu. Apakah saya bisa mendapatkan atau tidak, atau malah mati di perjalanan. Dan dia mengalami kehausan. Arji'u ila makani. Akhirnya dia batin. Sudahlah, saya balik lagi saja ke tempat istirahat tadi. Dia balik ke tempat tidurnya tadi. Faraja'a fanama naumatan, kemudian dia balik dalam kondisi kehausan, kemudian dia tidur lagi. Tsumma rafa'a ra'sahu. Begitu dia bangun, fa idza rahilatuhu indahu. Tiba-tiba hewannya tadi balik lagi, ada di dekatnya. Kira-kira gembira enggak orang ini? Gembiranya luar biasa. Yang awalnya sudah terancam mau mati, sehingga dia siap-siap untuk mati. Sudahlah, daripada saya ngejar nanti juga akan kehausan, makin kehausan. Akhirnya dia balik ke tempat semula, dia tidur di situ bersiap untuk mati. Tiba-tiba saat dia bangun, hewannya datang. Langsung dia tangkap. Nah, kira-kira seperti apa gembiranya? Dia akan sangat bergembira. Dalam kondisi ketika dia sangat bergembira, kata Nabi SAW, Lallahu afrahu bi taubati abdihi. Allah lebih gembira dengan taubatnya hamba dibandingkan gembiranya orang seperti ini. Masya Allah, betapa gembiranya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat hamba. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat gembira dengan taubat hamba, maka sang hamba diberi kesempatan untuk bertaubat. Sehingga dia berbuat salah, hamba berdosa. Saat hamba itu berdosa, lalu hamba taubat. Nah, begini ya. Seorang hamba berdosa, maka sang hamba punya kesempatan amal berupa taubat. Ketika hamba berdosa dan dia bertaubat, maka dia punya amal taubat. Apa pengantar amal taubat? Pengantar amal taubatnya adalah dosanya. Dosa inilah pengantar amal taubatnya. Nah, ketika dia punya amal taubat, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi
Allah mengangkat derajat yang bersangkutan melalui kesalahan yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallah. Jika kita zalim menggibahi atau merusak nama baik orang lain, di antara kafaratnya yaitu memperbaiki nama baik orang tersebut di majelis yang sama. Kemudian bagaimana jika kasusnya kita menzalimi Allah, misalnya dengan cara mengubah nama anak waktu kecil karena sering sakit-sakitan Ustaz. Dan juga kafarah jika kita membesarkan anak dengan uang riba atau uang yang dari hasil mengambil hak orang lain. Jazakumullah khairan Ustaz. Tayyib. Yang lebih tepat istilahnya bukan mendolimi Allah. Semua perbuatan maksiat itu adalah perbuatan dolim dan sasarannya adalah dia sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang berbuat dosa sebagai zalimun li nafsih, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Coba kita lihat ayatnya. Di surat Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan, kami tinggalkan kitab kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Faminhum dzalimun nafsi. Di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada orang yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat. Dan di antara mereka ada yang mendahului sabiqun bil khairat dalam kebaikan. Biidznillah, semuanya dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itulah keutamaan yang besar. Maka manusia ada 3 yang banyak berbuat dosa. Disebut oleh Allah dzalimun li nafsihi. Yang kedua, orang yang bercampur antara kebaikan dan keburukan, muqtasid. Yang ketiga, sabiqun bil khairat, orang yang amal baiknya jauh lebih banyak daripada amal buruknya, disebut sabiqun bil khairat. Dah? Berarti ketika orang berbuat maksiat kepada Allah, apapun bentuknya, hakikatnya dia mendolimi dirinya sendiri. Syirik itu perbuatan dolim, Pak. Betul. Inna syirka la dzulmun adzim. Tapi syirik itu mendolimi dirinya sendiri. Karena itu Allah menyebut di surat Al-Kahfi, sahibul jannatain, pemilik 2 kebun. Ketika dia berbuat syirik dengan kebunnya, dia mengatakan, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Ketika dia masuk ke dalam kebun tadi, wa huwa zalimun li nafsihi, dia mendolimi dirinya sendiri, lalu dia mengatakan ma adzunnu an tabida hadhihi abada, kebun ini selamanya tidak akan rusak. Sehingga dia menyangka kebun itu akan abadi. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan, dan aku menyangka bahwasanya kiamat tidak akan terjadi. Dia mengingkari sesuatu yang pasti. Baik. Di situ Allah sebut dzalimun li nafsihi wa dakhala jannatahu wa huwa dzalimun li nafsihi. Dia masuk ke dalam kebunnya dan dia mendolimi dirinya sendiri. Maka hakikatnya orang berbuat maksiat, dia mendolimi dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Lalu berkaitan dengan kafarahnya. Berkaitan dengan kafarahnya tergantung jenis dosa. Kalau perbuatan maksiatnya adalah perbuatan syirik, maka kafarahnya adalah membaca kalimat tauhid syahadat la ilaha illallah. Kalau perbuatan maksiatnya adalah melanggar hak A, hak B, maka mengembalikan hak itu. Perbuatan maksiatnya apa? Tergantung. Dari situlah kita bisa menentukan jenis kafarahnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kadang setelah bertaubat masih muncul rasa bersalah yang terus menghantui Ustadz. Seakan dosa-dosa itu masih melekat di dalam hati.
padahal sudah menyesal, istighfar, dan berusaha tidak mengulangi lagi. Apakah perasaan itu tanda taubat belum diterima, atau justru bahwa hati kita masih peka terhadap dosa ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Ketika ada orang yang sudah bertaubat, lalu dia masih dihantui dengan merasa bersalah yang belum hilang, dia sedih, dia seperti selalu merasa salah dan seterusnya. Apakah itu tanda bahwasanya taubatnya belum diterima? Kita tahu sebagian di antara nabi mereka berbuat salah. Dan kesalahan itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan ternyata kesalahan itu mereka sesali sampai kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang syafa'atul uzma. Hadis yang sangat panjang tentang bagaimana perjalanan umat manusia ketika mereka di padang mahsyar untuk meminta syafaat kepada para nabi agar mereka berdoa kepada Allah agar Allah segera melakukan hisab. Mereka datang dari Nabi Adam, kemudian pindah ke Nabi Nuh, pindah ke Nabi Ibrahim, pindah lagi ke Nabi Musa, pindah ke Nabi Isa, sampai yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, beberapa nabi yang tadi disebutkan, mereka menyebutkan kesalahannya. Saat mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim menyebutkan, aku gak berani untuk berdoa, karena aku sudah pernah berdusta sebanyak 3 kali dusta. Saat mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam, Musa menyebutkan kesalahannya, aku pernah membunuh sebelum ada perintah. Membunuh orang kafir padahal, yang dibunuhkan orang Mesir waktu itu. Sebelum ada perintah untuk membunuh orang kafir, melakukan kesalahan. Demikian pula ketika mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam, mereka menyampaikan permohonan kepada Adam agar berdoa kepada Allah. Namun Adam tidak mau, dan Adam beralasan, bukankah dengan sebab kesalahanku kalian diusir dari surga? Subhanallah. Sehingga kalau 3 kali dusta, sekali praktek pembunuhan terhadap orang kafir tanpa alasan yang dibenarkan. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam pernah berdoa kepada Allah yang isinya adalah untuk membinasakan kaumnya dan seterusnya. Itu disesali sampai yaumil qiyamah, sehingga membuat para nabi itu malu untuk berdoa kepada Allah. Maka bisa jadi hal yang sama ketika terjadi pada diri kita. Saya masih dihantui dengan kesalahan. Bisa jadi dihantui dengan kesalahan itu muncul kembali ketika di yaumil qiyamah. Sampai sang hamba dalam posisi aman. Kapan itu? Ketika kakinya yang kanan telah melangkah di pintu surga. Aman dia. Sebelum itu dia tidak akan pernah bisa merasa tenang. Dan ini bagian dari tanda iman, karena yang bersangkutan merasa tidak nyaman terhadap perbuatan maksiat yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana adab yang baik ketika kita ingin benar-benar bertobat? Apakah harus dengan sholat tobat saja, atau ada amalan-amalan lain yang mendukung seperti memperbanyak sedekah, menjaga sholat wajib, atau memperbanyak istighfar ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Intinya semua amal ketaatan bisa menjaga kita dari mengulang perbuatan maksiat. Karena manusia kalau nganggur, biasanya nganggur itu akan dimanfaatkan oleh setan menggoda dia untuk melakukan kejahatan. Makanya banyak sekali nasihat para ulama, jangan nganggur dan seterusnya. Nah, di saat orang itu tidak nganggur, sibuk dengan aneka ketaatan, maka dia akan terlupakan untuk berbuat maksiat. Makanya pasca berbuat maksiat lalu dia taubat, kemudian dia lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin dia akan banyak mengisi hidupnya dengan ketaatan, untuk menjaga jangan sampai mengulang maksiat sebelumnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana terkait pembahasan kesalahan yang dilakukan seseorang
dalam rangka evaluasi pekerjaan Ustadz. Misalnya ada seseorang yang diberikan SP3 karena kesalahan, kemudian disampaikan kepada rekan-rekannya agar tidak melakukan kesalahan seperti orang tersebut, yang akhirnya kita membahas sesuatu yang tidak disukai orang yang dijadikan bahan evaluasi tersebut, Ustadz. Jazakumullah khairan. Kalau tujuannya dalam rangka untuk memperingatkan orang lain agar tidak melakukan kesalahan yang semisal, insya Allah tidak masalah. Sehingga ini mengambil pelajaran dari kesalahan orang agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Dan mungkin ada kondisi di mana itu menjadi viral. Misalnya berita tentang Ustadz A, tentang Ustadz B. Saat yang melakukan salah itu orang awam, mungkin gak viral. Begitu yang melakukan kesalahan adalah tokoh, viral. Ketika viral, maka ada sebagian orang yang mengambil pelajaran. Semoga kita tidak bernasib seperti beliau. Semoga saya tidak melakukan kesalahan seperti beliau, misalnya. Ya. Dia tetap diakui sebagai orang yang punya pemahaman agama. Tapi di posisi masyarakat sepakat bahwasanya perbuatan orang ini salah. Lalu kita mengambil pelajaran biar kita tidak menirunya. Nah, mungkin saja terjadi seperti itu. Hal yang sama juga dalam kegiatan dunia kerja. Terkadang ada orang yang berbuat salah, terus dia jadi bahan peringatan. Jangan sampai tiru si A. Siapa yang melakukan perbuatan seperti ini, maka dia akan mendapatkan hukuman seperti si A. Ya insya Allah tidak masalah. Karena tujuannya dalam rangka untuk evaluasi dan perbaikan. Ghibah itu lebih kepada latar belakang kebencian, lebih kepada latar belakang mendolimi orang. Kalau evaluasi, lebih kepada latar belakang perbaikan. Dan itu berbeda. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, assalamualaikum ilaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Apakah benar bahwa salah satu tanda taubat kita diampuni Allah, tandanya adalah kita tidak mengulangi dosa tersebut Ustadz? Jazakumullah khairan. Jadi sebagaimana kita tidak tahu amal saleh, apakah amal kita diterima atau tidak, kita juga tidak tahu taubat kita diterima atau tidak. Ada beberapa taubat yang dinyatakan diterima, dan itu di zaman wahyu. Seperti taubatnya para nabi yang diterima oleh Allah, taubatnya Ibrahim diterima oleh Allah. Fataba alaihi rabbuhu fajtabahu. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Ibrahim. Ijtabahu. Seperti taubatnya Nabi Yunus alaihissalam. Setelah Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan, Allah mengatakan fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Kemudian Allah memilihnya dan Allah jadikan dia sebagai orang saleh. Kemudian di surat Toha ayat 122 Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diusir dari surga, wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nabi Adam durhaka kepada Rabbnya, faghawa, dan dia menyimpang. Thumma jtabahu, kemudian Allah memilihnya. Thumma jtabahu rabbuhu, Rabbnya memilihnya, fataba alaihi, dan Allah menerima taubatnya, wa hada, dan Allah memberikan petunjuk kepadanya. Nah, yang seperti ini sudah ada nas tegas dari Allah bahwasanya taubatnya si A, si B diterima. Nah, kita kan tidak tahu, karena nggak ada informasi dari Allah yang bisa kita terima secara langsung dalam bentuk firman Allah. Kita tidak hidup di zaman wahyu turun. Nah, selanjutnya gimana, Pak? Yang bisa kita lakukan hanya indikasi, hanya husnudzon dengan indikator. Indikator amal diterima A, B, C, D. Ya, mudah-mudahan dengan adanya A, B, C, D, amal kita diterima. Walaupun kita tidak tahu nasib amal kita diterima atau tidak. Indikator tobat diterima. Sang hamba jadi lebih dekat lagi dengan Allah. Walaupun kita tidak bisa memastikan apakah tobatnya diterima atau tidak. Wallahu a'lam. Tapi ada indikator seperti ini.
Nah, dari situlah kita diminta untuk terus komitmen berjuang walaupun nggak kelihatan indikatornya. Nah terus Pak, kalau kita bertobat dan kita nggak tahu diterima atau tidak gimana? Ya terus bertobat. Apakah berarti ketika sudah ditunjukkan indikatornya terus kamu berhenti jadi orang baik? Tidak. Ya. Tapi sang hamba seharusnya terus menjaga taubatnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan kesedihan mendalam setelah bertaubat dari kesalahan yang berkali-kali, bertaubat berkali-kali tetapi masih teringat walaupun sudah bertekad tidak mengulangi. Allah dengan kasih sayangnya menutup dosa aib itu dan jalan menuju keburukan tersebut. Kadang diri masih berhasil biiznillah untuk menolak melakukan dosa tersebut, tetapi di lain waktu saya kalah Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, itulah kondisi manusia yang perbuatan yang sama terkadang berulang. Kembali kepada pembahasan tadi, apakah mengulang dosa itu berarti membatalkan taubat yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya? Ada dua pendapat ulama. Menurut pendapat yang mengatakan tidak menghapus taubat, berarti ini dosa baru. Taubat kemarin jadi amalan yang sudah menjadi miliknya, dan ini dosa yang baru. Artinya tidak ada kaitannya dengan taubat dia sebelumnya. Kemudian ketika dia mengulangi lagi, ya itulah manusia. Namun dia harus tetap berkomitmen untuk terus bertobat. Mengulangi lagi, taubat lagi. Mengulangi lagi, taubat lagi. Sampai kapan Pak? Sampai kita tidak tahu. Intinya mudah-mudahan nanti kita akhiri hidup ini dalam posisi kita taubat. Walaupun bisa jadi ada peluang orang akan mengakhiri hidupnya dengan maksiat. Karena maksiatnya berulang. Tapi perjuangkan terus. Dengan tetap menjaga komitmen untuk meninggalkan dosa tadi. Sebisa yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah anugerahkan kita semangat untuk terus bertobat kepadanya. Baik tobat terhadap dosa yang secara sengaja kita kerjakan, maupun tobat untuk dosa-dosa yang tidak kita sadari. Dan semoga Allah jadikan kita sebagai al-muflihun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.